Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan kita nikmatnya, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan terlebih juga nikmat panjang umur, sehingga kita semua dapat melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan. Salawat beserta salam tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Yana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok Nabi akhirul zaman yang senantiasa kita cintai. Semoga kita semua umatnya selalu mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang Ibu sayangi, pada kesempatan kali ini Ibu akan memberikan tema kultum tentang waktu utama membaca Al-Quran pada bulan Ramadan. Anakku sekalian yang Ibu sayangi, pada bulan Ramadan kita umat muslim diperintahkan untuk berpuasa. Bulan Ramadan ini disebut sebagai Syahrus Syam. Nah, ada nama lain di dalam bulan Ramadan, yaitu Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Mengapa bulan Ramadan bisa disebut sebagai Syahrul Quran? Ada yang tahu anak-anak? Nah, karena pada bulan Ramadan itu Al-Quran diturunkan. Seperti dalam firman Allah yang berbunyi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang dimana diturunkannya Al-Quran untuk hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Kenapa di sini disebutnya hanya manusia saja, anak-anak? Karena Al-Quran ini tidak hanya untuk umat muslim saja, bisa siapapun. Jadi objeknya itu manusia, seluruh alam semesta, tidak ada pengecualian apapun. Nah, Al-Quran ini diturunkan pada malam Lailatul Qadar, seperti yang berbunyi, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Pada bulan Ramadan kita semua dianjurkan untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah, untuk meningkatkan ibadah kita. Nah, salah satunya adalah bertadarus Al-Quran atau membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran merupakan suatu ibadah yang sangat dicintai oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda, Afdhalu ibadati ummati qiraatul Quran. Sebaik-baiknya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Nah, anak-anak, seperti yang tadi Ibu jelaskan, bahwa membaca Al-Quran merupakan ibadah yang sangat dicintai oleh Allah. Nah, apakah ada waktu-waktu tertentu ketika kita membaca Al-Quran, atau apakah ada waktu utama dalam baca Al-Quran? Rasulullah SAW bersabda bahwa waktu yang paling utama dalam membaca Al-Quran adalah afdhal waqtin liqiraatil Quran qiraatu fis sholati fil maktubati. Apa artinya? Waktu yang paling utama atau waktu yang paling baik dalam membaca Al-Quran adalah ketika mendirikan sholat fardu. Nah, ketika kita sedang mendirikan sholat fardu, setelah kita membaca surah Al-Fatihah, dilanjutkan dengan surah-surah lain, nah itu adalah merupakan waktu yang dimana paling diutamakan untuk membaca Al-Quran. Nah, apakah ada waktu-waktu lain selain sholat fardu yang paling utama? Tentu ada, anak-anak. Nah, apa saja waktu itu? Nah, waktunya itu adalah ketika malam hari di akhir, atau bisa disebut sebagai sepertengahannya malam, atau ketika kita sedang sholat tahajud. Nah, itu merupakan waktu juga yang paling utama dalam membaca Al-Quran. Nah, apakah pada malam hari saja waktu utamanya? Tentu tidak, anak-anak. Yaitu ada juga pada ketika setelah sholat subuh. Namun Imam Nawawi
waktu utama dalam baca Al-Quran selain sholat fardu adalah ketika malam hari setelah sholat tahajud dan ketika setelah selesai sholat subuh. Nah, itu merupakan waktu utama untuk kita membaca Al-Quran. Nah, bagaimana anak-anak pada bulan Ramadan ini? Apakah terdapat waktu utama juga? Pada bulan Ramadan itu waktu utamanya adalah semuanya. Jadi maksudnya gimana semuanya? Ini adalah semua waktu itu baik untuk kita membaca Al-Quran, baik untuk kita bertadarus Al-Quran, baik itu setelah kita sholat zuhur, baik itu ketika kita sholat subuh, baik itu ketika kita membaca Al-Quran setelah sholat isya, ataupun bahkan ketika setelah sholat tarawih. Nah, itu merupakan juga waktu utama untuk kita membaca Al-Quran. Nah, apakah setelah kita membaca Al-Quran itu terdapat kebaikan? Tentu, karena setiap kita membaca Al-Quran, membaca ayat-ayat Allah, misalkan contoh dari surah Al-Fatihah saja itu kita bisa mendapat berpuluh-puluh kebaikan. Karena kenapa? Karena satu huruf dalam Al-Quran itu merupakan 10 kebaikan. Gimana kita kalikan dengan beberapa ayat? Itu berarti berpuluh-puluh kebaikan yang telah kita dapatkan dalam membaca Al-Quran. Anak-anakku sekalian yang ibu sayangi, oleh sebab itu kita harus rajin membaca Al-Quran, karena jika kita rajin membaca Al-Quran itu juga bisa menjadi penolong kita untuk masuk surganya Allah. Nah, siapa yang mau masuk surga? Jika kita ingin masuk surga, itu kita harus rajin membaca Al-Quran. Karena kenapa? Karena dengan kita membaca Al-Quran bisa menjadi penolong kita di akhirat nanti. Dalam firman Allah yang berbunyi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'a li sahibihi. Artinya apa anak-anak? Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai penolong bagi orang yang membacanya. Nah, jadi anak-anak ketika kita di akhirat nanti yang menolong itu bukan kerabat kita, bukan teman kita, ataupun bukan saudara kita, tetapi siapa? Tetapi apa yang kita lakukan, apa yang kita baca. Jadi bisa mungkin kita itu harus rajin bertadarus Al-Quran, terutama dalam bulan Ramadan ini, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang merupakan bulan yang sangat kita nanti-nantikan. Anak-anakku sekalian, jadi kita harus selalu rajin dalam membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu merupakan pedoman hidup kita dan adalah sebagai cara agar kita juga bisa lebih dekat kepada Allah. Mungkin cukup sekian ceramah dari ibu. Semoga kita semua dapat mendapatkan manfaat dari apa yang telah ibu jelaskan, dan semoga kita juga bisa selalu mengamalkan dan selalu bisa mendekatkan diri kepada Allah. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.